أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في أجل الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم فهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال في آية أخرى كل يوم بوائق الدخان وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فإن أحسن الحديث حديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر المحدثات وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Yang saya hormati para Raisul Qaryah, Ketua Lingkungan RT 03, kemudian Ketua Lingkungan, para Raisul Qaryah, Ketua RT 08 beserta jajarannya, kemudian Rais Sul Taklim Al-Istiqomah, kemudian Raisul Taklim At-Taqwa beserta jajarannya, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidhah yang hadir di hadlah mubarakah ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masuk dikaruniakan nikmat dari Allah bisa menjalankan ibadah kepadanya, karena kita diperintahkan oleh Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain dan tak bukan kita diciptakan oleh Allah melakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah kehadiran pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang tidak pelit. Kita disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu membacakan salawat, karena orang yang paling pelit ketika disebut Nabi Muhammad tidak membacakan salawat. Salawat yang paling pendek adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat. Nah, diantaranya orang yang paling pelit adalah orang tidak mengucapkan sholawat yang paling pendek, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin atas nama BKM sudah lihat, sudah seharusnya dan sudah seyogyanya, dan juga mungkin seharusnya setiap ada kematian, ada juga dari pengurus kematian, dari itu malam pertama sampai malam ketujuh ada hal yang mungkin yang perlu disampaikan, seharusnya diberikan waktu ya. Kebetulan ketua lingkungan juga ada RW juga ada, mungkin juga wakilnya atau pengurusnya juga ada, atau ketua kematiannya juga belum bisa hadir. Seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat semua apa itu hak yang harus kita berikan kepada pengurus kematian PBSK, apa hak dari sahibul musibah, apa kewajibannya, kemudian apa kewajiban dari pengurus lingkungan. Nah, ini diantaranya tadi yang belum tertinggal katanya itu sertifikat TPU ya, yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa menghubungi ketua kematian atau bisa menghubungi langsung ke pengurus TPU. Bagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwa kita tadi dilahirkan ke dunia dikatakan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat yang pertama, maksudnya Allah yang merajai
yang menguasai, yang punya kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun. Kemudian dari ayat yang keduanya, Allahu khalaqal mauta, Allah, dialah Allah yang menciptakan kita kematian, wal hayata, dan yang menciptakan kita kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menyuruh kepada kita atau untuk menuliskan atau mencari siapa yang paling banyak amalnya ketika dia berada di alam dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, siapa yang paling baik amaliyah atau amal solehnya ketika dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah Maha Pengampun. Nah, untuk itu tadi sudah tercapai kehidupan kita. Bagaimana caranya sudah tercapai, yaitu niat kita, visi kita, yaitu ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Harus punya tujuan kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat supaya masuk surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Tentunya dengan beberapa hal. Satu, harus beribadah. Dua, makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya ibadah diterima? Maka harus dengan ilmu. Bagaimana tadi supaya tercapai cita-cita kita ingin masuk surga, juga harus dengan ilmu. Kemudian apa? Setelah kita kematian, apakah cukup setelah kita meninggal, setelah kita hidup, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena awalnya kita mati, kemudian summa yumitukum, kemudian summa yuhyikum, Allah hidupkan, kemudian summa ilaihi turja'un, summa yumitukum, dimatikan kembali, kemudian summa ilaihi turja'un, Allah kembalikan lagi. Kita dikembalikan kepada Allah. Tadi diminta pertanggungjawabannya. Kullukum rahim wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Diminta pertanggungjawaban berapa tadi aliyat wakum ayyukum ahsanu amala. Berapa amaliyah yang dilakukan ketika kita di dunia. Tidak bisa kita tebak. Tidak ada yang tahu usia kita. Ada yang masih muda sudah diambil oleh Allah, sudah dikembalikan tadi summa ilaihi turja'un, sudah diambil oleh Allah. Ada yang sedang, ada yang masih kecil, ada yang masih muda, ada juga yang sudah tua. Seperti kata Pak Haji, kan seperti buah kelapa. Ada yang masih kecil sudah jatuh. Ada juga yang diambil masih muda, diambil yang punya, yaitu dagang. Ya. Bukan diambil, kemudian ada juga yang sudah tua diambil santannya, banyak. Nah, kita tidak tahu kapan kita diambil oleh Allah. Untuk itu setelah kematian apa yang harus kita lakukan? Sebelum apa yang harus kita lakukan setelah mati? Yang pertama, harus beramal sebaik mungkin. Bagaimana yang beramal? Amaliyah yang baik itu bagaimana? Bagaimana cara beramal soleh yang baik? Yang kedua, yaitu mencari pahala atau amal soleh yang terus mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita berada di alam baka, ada yang membantu kita selain amaliyah yang kita bawa. Jadi amaliyah yang mengalir kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Yaitu di akhir hayat kita mudah-mudahan kita tergolong
yaitu husnul khotimah. Nah, ada nanti apa itu beramal sebaik mungkin, apa itu doa yang mengalir, dan apa itu husnul khotimah. Sebelumnya juga saya atas nama pengurus kematian ada beberapa hal tentang kematian lain-lain setiap daerah, ada juga cara kepengurusan mayat. Pertama, sebelum meninggal ada juga yang sakit terlebih dahulu, ada juga yang tidak sakit tiba-tiba langsung meninggal. Ada yang sedang sholat, ada yang sedang ceramah, ada yang sedang tidur nggak bangun lagi, ada yang sedang sakit. Nah, orang yang sedang sakit sebelum meninggal dikasih sakit terlebih dahulu oleh Allah. Apabila orangnya sabar, kemudian ikhlas, ridho diberikan sakit oleh Allah, maka dia telah dihilangkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara kita biasanya kalau kita sakit jangan suka marah-marah ya. Sama anak marah-marah, sama istri suka marah-marah, pusing, sudah bentak-bentak, nggak sadaran. Nah, Allah berbagai cara menghilangkan dosa yang ada dalam diri kita. Maka Allah berikan kita sakit. Maka kebiasaan di kita kalau ada orang sakit, kalau di rumah sakit baru ditengok. Tapi kalau yang sakitnya di rumah, walaupun 2 bulan, 3 bulan nggak ada yang nengok ya. Hakul muslim alal muslim, kewajiban seorang muslim terhadap muslim saudara kita adalah wa iza marida fa'udhu, apabila ada yang meriang, apabila ada yang sakit, maka fa'udhu harus dijenguk walaupun tidak di rumah sakit, walaupun di rumah yaitu sudahnya harus dijenguk. Maka yang menjenguk adalah mendapatkan pahala dan dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga kita sebagai muslim, hakul muslim ala muslim, proses kematian wa iza mata fattabi'u, apabila ada yang meninggal, fattabi'u, maka kita harus mengikuti prosesnya ya, dari mulai memandikan, dari mulai takziah, memandikan, mengkafani dan menyolatkan, kemudian menguburkan. Lebih banyak lain-lain nih, ada memandikan, lain-lain ada alat caranya. Kemudian ada juga menguburkan, lain lagi, beda ya, beda kampung atau beda guru, lain-lain. Seperti ada yang semua harus, makanya harus ada mungkin ya tadi ada praktek janaiz di tiap majelis taklim supaya sama ya, persepsinya sama, supaya tidak beda pendapat. Tiap majelis taklim pernah ada sekali di Masjid Aja dia adain praktek janaiz. Oh, itu mah katanya bukan ngaji, cuma praktek janaiz doang. Padahal itu juga adalah ilmu. Jadi banyak yang ngomong ke saya, karena tadi mah nggak ngaji, cuma itu doang, cuma praktek jenazah doang, itu mah tugasnya Pak Gandhi katanya. Aduh, takut nyerobot lahan Pak Gandhi, katanya saya nggak mau. Ada yang bilang, ada yang seperti itu. Padahal itu ada juga dalam ilmu. Kita juga harus bisa. Nggak harus diberikan kepada orang yang khusus, tapi kita harus tahu ilmunya supaya lalu tidak beda pendapat. Nah, kemarin ada katanya harus dipotong kukunya, padahal saya juga sering ikutin sama orang tua dari tahun 80 ya, dari tahun 80 sampai sekarang suka bertanya ke orang tua, karena orang tua juga sering jadi petugas. Juga ada juga yang japri ke saya,
Pak Gandhi ini pernah makan pesantren ya sih? Wah, mau curhat curhat dulu nih. Mungkin karena saya jadi ketua mereka, mungkin ada yang nggak ikhlas, ada yang ingin ingin maju gitu ya. Sama pernah pesantren ya sih. Terus termasuk Polrinya juga katanya autodidak. Ada sampai di situ. Kalau bapak-bapak mungkin jangan dikira ini aja, adem aja ya. Padahal hati saya berketamu. Banyak masuk, baik yang WA maupun ini ada masalah-masalah yang datang. Ngajinya autodidak, nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma ini. Udah. Ya orang dulu mungkin ya pengen suatu ke depan mudah-mudahan bisa dia yang menggantikan saya. Tuh, Allah katanya. Pertama dari kelas 3 profil dulu ya, profil saya dulu. Dari kelas 3 bila saya sudah di rumah itu sudah ada di Kobong di pesantren. Dari belajar qiraat, guru qiraat aja dari kelas 3 ada 3 ya, di ESD aja ada 3. Padahal belum tahu huruf sudah diajarin yaitu qiraat. Oleh juara nasional, juara provinsi yaitu dari Lampung, yaitu di Oman Sarong. Kemudian Ibu Haji Eti juara provinsi Banten, pernah ngajarin saya waktu SD. Saya juga belum tahu huruf gitu. Tapi sudah diajarin. Alhamdulillah sebelum sekolah, masuk sekolah udah diajarin, dimasukin MTQ di Candi tingkat Kecamatan Maja. Alhamdulillah sudah juara, padahal belum tahu huruf. Di Yasin udah bisa, Tabarok udah hafal, di Jama juga udah hafal, belum tahu huruf ya, karena salah apa strategi dulunya cara ngajarinnya hafalan terus. Kemudian diajarin ngikutin orang tua cara mandikan, kemudian satu berjamaah di sana dikunci, tidak boleh anak-anak ada yang keluar. Akhirnya semua bisa amalan yang di kampung, bukan yang di sini. Kalau di sini amalan singkat pendek, kalau di kampung amalannya panjang, kayak kursi dan lain-lain. Kemudian dari 1 itu pulang sekolah jam 12 langsung menyambung ke sekolah madrasah diniyah kalau sekarang. Madrasah diniyah. Kemudian SMP langsung ke Maja di pesantren Abah Aceh di Cimahi. Kalau di sekarang ada jembatan, ujung jembatan belok kiri bersama Ustaz Suhardi, nanti lihat di satu Kobong. Karena pengen ngaji, dorongan saya orang tua, ibu saya nangis. Ditanya oleh orang lain, kenapa Bu nangis? Saya menginginkan anak saya pengen seperti itu. Dengar suara Darul Hawasi dulu pernah di tempat hajat, ibu nangis, ibu saya. Kenapa ibu nangis? Pengen punya anak yang bisa melakukan haji secara Quran. Dari situ dorongan saya. Ketika saya pesantren di Maja, ada guru di sini Abah, orang Pesirikian, dia ada pasaran di gunungan. Belum ada binatang, kemudian saya nyebrang, banjir, jam 12 malam, pulang, setengah 1, itu tanpa alat nyebrang, renang. Yaitu dari Panunggulan sampai ke Gunungan. Pari-pari tahu Gunungan karena sering goes. Nah, kemudian dari situ lulus SMP, kemudian saya pesantren di Jembatan 2 di Subang Sambel Abah Aceh. Dari Abah Aceh, dari Abah Entus ke Abah Entus di Rangas Butuh Subang Sambel. Kemudian setahun kemudian pindah ke Malang Tengah Lampu Merah. Jadi Abah. Nah itu ada yang takutnya yang SMS tadi sekaligus menjawab, oh pernah pesantren enggak? Iya, ternyata itu. Jadi banyak lah profil atau pengalaman pribadi. Takutnya terlihat berhubung nggak ya, saya ketemu ada jihad.
ada pernah pesantren apa enggak sih? Nah, masalah hasil kita udah dari ilmu, udah pesantren, masalah kemampuan, ada yang jadi bintang, ada juga yang nggak jadi bintang. Untuk pemain bola masuk sekolah bola, ada yang jadi bintang, ada yang enggak. Di pesantren juga ada yang puasa ijazah, puasa laduni supaya bisa ngomong. Allahumma ya hadhi idini lakaza wa alim alimi idza kaza yang menghidupi lakaza. Allahumma ja'alni fasihatan ya Allah. Saya diberikan fasihat dalam bicara, dalam ngomong. Ketika ngomong ada sampai 5 jam, 3 jam ada nggak kehabisan kata-kata karena baca ada di depannya kata-kata. Nah itu katanya ilmu ijazah laduni. Kita pengen bisa publik. Kalau ini kan bukan publik, cuma mengisi ya kekosongan. Biasanya di hari ke-7 ada diadakan mau izul hasanah, bukan tausiah ya, mau izul hasanah, nasihat yang baik. Karena kan kita diwajibkan saling menasihati, karena saya juga perlu dinasihati. Dalam surat Asr kan kita semua termasuk orang-orang yang berugi kecuali orang yang beriman. Kedua, wa amilus sholihah, orang yang saling menasihati, baik itu dalam bersaudara ya. Ayo jemaah, itu puasa saya nggak lulus sehingga saya tidak menjadi penceramah. Kori juga nggak lulus karena nggak ada biaya. Nah, manggung jadinya. Kalau manggung kan susah ya. Kayak singkong direbus manggung mentah. Kemudian kayak mengkel. Kenyal. Enak nih mangkal. Aduh bapak-bapak nih, enaknya duduk atau berdiri sih? Kalau bapak-bapak biasanya berdiri. Kalau ibu-ibu nggak mau panjang lebar. Kalau bapak pengen duduk atau jongkok, harus berdiri. Berdiri aja, kalau duduk encok, kumat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang akan kita persiapkan ketika usia kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikendalikan oleh Allah. Kita harus beramal dengan amal yang terbaik. Kemudian dari cerita kematian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada ketika di kuburan juga sudah ramai ya. Ada yang sebagian katanya buka kakinya. Padahal dalam satu pedoman, dalam satu riwayat keterangan itu tidak ada adanya, yaitu hanya kepala, yaitu bersujud. Ininya pipinya aja yang harus kena tanah. Kalau kaki nggak harus dibuka. Tadi kuku tidak harus dibuang. Yang penting bersih. Makanya diadakan daun atau sabun supaya bersih. Kalau di kuburan sudah ramai harus dibuka. Katanya supaya nanti bisa loncat. Bangun loncat. Nanti kalau ditutup nggak bisa loncat. Nah, yang wajibnya harus menyium tanah atau pipinya atau hidungnya bisa ke tanah, bersujud. Kemudian kita cari talqin. Ada yang pendapat tidak boleh, ada juga yang berpendapat boleh dilakukan. Itu untuk iktibar, pelajaran buat yang hidup. Sebetulnya kayak takjiah juga buat yang hidup, kita pun tidak akan kemana. Karena ada orang yang tadinya badung, ketika dia takjiah melihat wajahnya, dia langsung dapat taufik dan hidayah, dia masuk surga. Padahal tukang mabok, tukang deler, tapi dia bisa masuk surga dan dapat hidayah. Karena wasilahnya dia takjiah, melihat orang yang sedang sakaratul maut. Makanya harus dibimbing dengan bacaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah, setelah tadi berbagai pendapat masalah penguburan dan lain-lain, yang penting kita wajibnya harus kita lakukan. Lalu apa iktibar kita yang kita dapat kita ambil pelajaran
yaitu beramal sebaik mungkin. Bagaimana amal yang sebaik mungkin? Sedekahnya baik, amalnya beramal soleh yang baik, yaitu pertama adalah istiqomah. Harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Faina khairul amal. Sesungguhnya istiqomah itu adalah sebaik-baiknya amal. Faina adawamuhu, yaitu didawamkan. Didawamkan itu adalah rutin dilakukan. Wa in qalla, walaupun pahalanya kecil atau sedikit. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah dilakukan dengan rutin. Jadi ngaji, taklim malam apa biasanya? Malam Senin. Ya malam Senin jadwal yang ngaji. Tidak ada kelayapan belanja kalau pasar malam atau jalan-jalan pergi sofa tanpa tujuan, kecuali ada kepentingan mendadak. Itu adalah yang sebaik-baiknya amal adalah yaitu rutin dilakukan walaupun kecil pahalanya, walaupun sedikit. Orang itu namanya adalah istiqomah, bukan istri 3 dibikinin rumah. Istri 3 dibikinin rumah. Istiqomah adalah tadi yang rutin dilakukan. Sebaik-baiknya amal adalah yang rutin dilakukan, walaupun kecil. Nah, di saya ada istiqomah, istrinya Pak Supri namanya. Selalu istiqomah kalau dia. Karena namanya istiqomah. Lalu ada amal yang baik, yaitu bersedekah, mungkin sedekah yang tidak ria, beramal yang tidak ingin dapat pujian, beramal tidak ingin dipuji tapi ikhlas dari hati, ridho ya, dari hati. Itu adalah istiqomah. Kemudian yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi adalah mencari amaliyah yang terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Apa yang bisa membantu kita selain amaliyah yang kita bawa? Karena yang kita bawa cuma kain putih doang, tidak bisa membantu. Walaupun ada yang membantu, yaitu tadi orang yang sering baca sholawat atau tahfidz Quran. Dijamin orang yang tahfidz Quran nanti katanya meninggalnya itu bakteri pun tidak ada yang mau. Walaupun udah ratusan tahun, ketika diangkat dia tetap kayak baru meninggal beberapa jam. Itu orang yang keistimewaan atau kebetulan orang yang tahfidz Quran. Yang kedua juga orang yang sering mendawamkan tadi baca sholawat Nabi, cinta kepada Nabi. Tadi paling pendeknya adalah doanya tadi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang paling pendek. Banyak ya sholawat yang lain. Nah, pahala yang mengalir kepada kita dikala kita sudah meninggal. Kita sudah tahu semua hadisnya, sudah nggak umum, yaitu wa iza matal insanu atau wa iza matal ibnu Adam, juga boleh sama. Wa iza matal insanu, apabila meninggal anak manusia, maka in qata'a amaluhu, maka putuslah amaliyahnya. Nggak bisa sholat lagi kalau sudah meninggal, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa ngikut pengajian lagi, putus amalnya. Kecuali ada yang mengalir. Nah, makanya harus kita cari segala apa-apa yang amaliyah yang mengalir ketika kita sudah meninggal. Karena sebab yang kita bawa amalnya sudah habis, sudah nggak ada. Maka datanglah ketika kita masuk neraka, datanglah amaliyah kiriman. Ada cerita seorang ibu punya anak, dia pengen ketemu anaknya yang sudah meninggal. Dia datang ke kiai. Kemudian kata kiai, ngomong ke kiai, bagaimana caranya saya pengen ketemu anak saya yang sudah meninggal. Kata kiai, dawamkan baca surat Al-Nasrah, surat Al-Ikhlas, surat At-Takasur, Fatihah. Kemudian dia bacakan
Dalam mimpi dia ketemu dengan anaknya berada di neraka. Kemudian dia balik lagi ke kiai, anak saya sekarang berada di dalam neraka. Bagaimana caranya kiai supaya anak saya bisa masuk surga? Sekarang berada dalam neraka. Nah dia terus dibacakan terus, balik lagi ke kiai, akhirnya anak tersebut sudah masuk surga. Ditanya oleh ibunya ketika ketemu dalam mimpi, kenapa bisa sekarang kemarin udah di neraka, ketemu di neraka, sekarang udah ada di dalam surga. Kata dia ada orang yang lewat musafir, kemudian dia ziarah dengan membacakan ya kalimat-kalimat tahlil, tasbih dan tahmid. Kemudian dia masuk surga. Ada orang soleh membacakan mungkin seperti kita sekarang tahlil 7 hari mendoakan almarhum. Nah ini yang mudah-mudahan almarhum ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini untuk tahlil, walaupun ada tahlil yang berpendapat tidak ada dalam sunnah. Itu ke zaman Nabi nggak ada, zaman para sahabat nggak ada zaman setelah para sahabat. Zaman Syekh Abdul itu diadakan, yaitu ada bidyah dan ada tahlil itu adalah sebagai pembaruan tajdid itu dari zaman Syekh Abdul. Nah, dimana yang dirahmati Allah itulah amaliyah yang akan mengalir, yang akan membantu kita dari tadi ada keterangan tadi. Ingkat wa amaluhu, putus amal-amalnya semua illa min sahsir kecuali yang 3. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah mungkin beda lagi dengan infak. Itu tergantung niat kita ya. Sedekah adalah yang berbentuk kita khususkan, misalnya kita mewakafkan Al-Quran, kita berikan Al-Quran ke jihad. Setiap hari dipanggil ada mewakafkan Yasin, ngasih 500 Yasin kalian dia dipakai, maka pahalanya akan mengalir walaupun orang sudah meninggal. Kalau di Masjid Nabawi, setiap orang yang umrah ke Nabawi yaitu diwajibkan membeli Al-Quran, 2 mushaf Al-Quran, beli wajib ya. Kemudian, nah itu yang akan membantu, maka sedekah kita akan mengalir dan membantu kepada kita. Karena Al-Quran tersebut dipakai ya tiap tahun di Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi kemudian dikirim lagi ke berbagai negara. Jadi amal jariyah adalah berbentuk sesuatu bentuk barang yang bisa digunakan untuk ya dipakai untuk ibadah, buat beli semennya, buat beli gentengnya, kemudian buat beli kacanya. Untuk selama dipakai untuk ibadah, maka akan mengalir terus kepada kita walaupun barangnya sudah nggak ada. Kemudian kita lanjut sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang terfa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu yang bermanfaat, kita memberikan ilmu nasihat kepada orang lain, kemudian dipakai ilmunya, mungkin kita akan mendapatkan pahala ngalir terus. Kemudian kita memberikan ilmu kepada anak juga sama, anaknya kita menjadi anak yang soleh, kita meninggal maka kita juga nanti walaupun di neraka kita akan terbantu oleh anak kita. Ia bermula anak yang berdoa, bukan anak yang berdoa, itu hanya penguat. Yang berdoa termasuk kita semua orang-orang yang soleh yang di sini, itu bisa membantu kepada almarhum dan almarhumah atau almarhum yang meninggal. Maka dia akan tahlil 1, kedua, ketiga sampai ke-7. Cuma kalau di sini, kalau di kampung sini, kampung saya, tahlilnya ya dari 1 sampai ke-7 ya 7 kali. Nggak dihitung seperti yang dari sini dibawa dari biasa budaya dari Jawa mungkin ya, itu nggak masalah. Dari kalau budaya kan dihitung baru sekali, udah dihitung 2 kali. Kalau di sini di kampung tetap dihitungnya 1 kali.
Saya cerita ke orang tua, itu perhitungan amat katanya, amal baca tasbih tahlilah juga deh. Baru satu bulan itu dua, orang itu budaya dari anak. Jadi tetap dihitung tahlil sekali, itu nggak sekali. Malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Kalau di sini, pertama mungkin dari Jawa, ya dihitungnya langsung pertama, langsung hitung kedua. Perhitungan amat katanya ini berbaca doa, baca tasbih. Nah itu nggak masalah, itu nggak sunnah. Kemudian ia berulah ada orang yang berdoa mendoakan kepada almarhum almarhumah, yang mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, baik anak soleh maupun kita semua termasuk kategori orang-orang soleh yang berada di pengajian. Kemudian yang ketiga, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita di umur yang sekarang sudah lanjut usia atau yang masih muda, masih ABG, masih bujangan, jangan sampai santai, saya masih bujangan. Tetap harus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana yang dikatakan husnul khotimah? Yaitu man akhiru kalamuhu, kalau secara yang ininya keterangannya man akhiru kalamuhu, barang siapa yang di akhir hayatnya kalamuhu berkata, mengucapkan ketika sekarat maut, kita dibimbing dengan la ilaha illallah, dibimbing oleh anaknya, oleh istrinya, oleh ibunya di rumah, jangan ditinggalin karena banyak godaan di situ. Ada yang ngajak ke neraka, banyak setan iblis yang ngajak ke golongan-golongan setan, maka harus dibimbing dengan lafaz la ilaha illallah. Jangan panjang-panjang, takutnya atau Allahu Akbar dengan kalimat yang lain. Keluar ada katanya sependapat la ilaha illallah. Ketika la ilaha, tiada Tuhan, Tuhannya banyak, ada Yesus, Tuhan dan lain-lain. Yang kalau memang sudah parah sakaratul mautnya Allahu Akbar, itu boleh. Man akhirnya kalamuhu, di akhir hayatnya kalamuhu, dia berucap la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, ia akan masuk surga, itu dijamin. Makanya bagaimana caranya supaya kita di akhir hayatnya baca la ilaha illallah, habis sholat kita wiridan, kemudian tahlilah, itu supaya kita latah. Ketika kaget kita la ilaha illallah. Ketika ditarik nyawa kita, karena ditarik nyawa sangat pedih sekali, katanya bagaikan disayat-sayat oleh silet. Makanya ketika dicabut nyawa maka kita kaget mengucapkan la ilaha illallah. Man akhirah kalamuhu la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Lalu apa lagi yang dikatakan orang yang husnul khotimah? Yaitu perbuatannya adalah sedang melakukan perbuatan yang terbaik. Ketika sholat dia meninggal, ketika tahlilan dia meninggal, ketika ngaji dia meninggal, ketika melakukan kebaikan adalah dia meninggal. Itu ada yang dikatakan husnul khotimah. Ada yang dikatakan sul khotimah ketika main kotrok, ketika ngebanting kartu, wah jebret. Ketika ngangkat kita saking beratnya kartu dari belakang, akhirnya dia langsung pingsan. Nah itu adalah orang yang su'ul khotimah, orang yang sedang berbuat kurang baik atau berbuat maksiat. Nah ini yang sering kita berdoa, yaitu Allahumma inna nasruka husnul khotimah. Ya Allah, mohon nas'aluka, kami mohon meninggal dalam husnul khotimah ketika kami meninggal atau di akhir hayat, dan jangan sampai kami meninggal dalam keadaan berbuat maksiat atau su'ul khotimah. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu berdoa kepada Allah dan tergolong matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggalnya membawa iman wa Islam, dimaafkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya diberikan ketabahan
dan kesabaran. Tidak nangis, tidak ditangisin, tidak ditangis dengan rintihan, berarti kalau tangisnya turun gak ikhlas. Nanti kasihan almarhum dan almarhumahnya. Kalau bisa diikhlaskan, mudah-mudahan kalau sekarang sudah enggak. Ini lagi agak ikhlas. Itu aja dari saya atas nama HDKM ya, karena dekat dengan masjid. Mudah-mudahan ada hikmahnya, khususnya buat saya juga buat bapak sekalian. Kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.